Assalamualaikum teman-teman. Jadi di sini kita akan mengkritisi dan mengupas lebih lanjut mengenai sistem ekonomi kapitalis. Apa sih kapitalis itu dan kenapa kita perlu mempelajari tentang sistem ekonomi kapitalis? Video pembelajaran ini diperuntukkan sebagai pemenuhan tugas UAS dari Ekonomi Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Ibu Rida Rosida, BSc MSc. Nah, sebelum kita mulai membahas mengenai sistem ekonomi kapitalis, lebih baik kita kenalan dulu yuk sama pemateri yang nanti bakal ngejelasin materi tentang sistem ekonomi kapitalis. Nah, pertama, halo teman-teman, nama aku Dewi Kanipes Parani dengan NIM 2304290. Saya Muhammad Zaki Subagio dengan NIM 2310120. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Zikri Adri dengan NIM 2311476. Nama saya Aulia Mutiara Putri Nugraha dengan NIM 2300338. Before we start explore more about capitalist economic system, we need to know the origin of capitalist economics. Capitalist economic system is a system of capitalism in the result of the thoughts of Adam Smith. Smith is a figure of classical school where the world economy considered that the thought of the classical school is the basis of the capitalist economic system. The doctrine taught through his book The Wealth of Nations explained the pillars of capitalism with the concept of laissez-faire, the principle of invisible hand. This is the foothold of in the basic theoretical framework of capitalist economic system, which is about the value of good and service, the price structure, namely in the production area, the price in the determining consumption, and the price in the method of determining production. The rationale of Adam Smith's theory was able to survive until the economic depression of 1929. At that time, J.M. Keynes appeared and successfully revealed a new theory that a new and better economic system can be built. Keynesian thoughts require government intervention in determining economic policy. This is the beginning of the fall of capitalist economic system. But time goes for approximately 30 years. There was a world oil crisis in 1973. The capitalist economic system reappeared under the new name of neoliberalism. Nah, pernahkah kamu membayangkan sebuah sistem ekonomi di mana setiap orang bebas berdagang, memiliki usaha, dan menentukan harga? Itulah sekilas gambaran sistem ekonomi kapitalisme. Inti dari kapitalisme ini adalah kebebasan individu. Setiap orang berhak memiliki properti pribadi seperti tanah, pabrik, atau modal, dan menggunakannya untuk menghasilkan keuntungan. Harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antara penawaran dan permintaan. Jika banyak yang mencari suatu barang, harganya cenderung naik. Sebaliknya, jika barang melimpah, harga bisa turun. Dalam kapitalisme, terjadi persaingan bebas antar perilaku usaha. Mereka berlomba-lomba menciptakan produk dan layanan terbaik dengan harga yang bersaing untuk menarik konsumen. Persaingan ini mendorong inovasi dan efisiensi. Perusahaan terus mencari cara baru untuk berproduksi lebih baik dan lebih murah, yang pada akhirnya menguntungkan konsumen dengan pilihan yang lebih beragam dan harga yang lebih terjangkau. Namun, kapitalisme ini juga memiliki tantangan, salah satunya adalah potensi terjadinya kesenjangan ekonomi. Mereka yang memiliki modal besar cenderung semakin kaya, sementara yang kurang beruntung bisa tertinggal, atau bisa disebut yang kaya makin kaya atau yang miskin makin miskin. Peran pemerintah dalam kapitalisme umumnya terbatas. Pemerintah bertugas menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan memastikan persaingan berjalan adil. Namun tidak banyak ikut campur dalam urusan ekonomi. Singkatnya, kapitalisme adalah sistem ekonomi yang menekankan kebebasan individu, mekanisme pasar, persaingan bebas, dan inovasi. Sistem ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat di banyak negara, namun juga perlu diimbangi dengan kebijakan yang tepat untuk mengatasi potensi dampak negatifnya. Apa itu pilar utama sistem ekonomi kapitalis? Pilar utama sistem ekonomi kapitalis adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam menjalankan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi ini berorientasi pada pasar bebas dan memberikan kebebasan penuh kepada individu
serta perusahaan untuk mengelola sumber daya ekonomi. Pilar-pilar ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi di sisi lain juga memiliki kelemahan seperti potensi ketimpangan dan eksploitasi. Secara umum, terdapat 4 pilar utama dalam sistem ekonomi kapitalis. Pertama, pemilikan perseorangan. Pemilikan perseorangan menjadi inti dalam sistem ekonomi kapitalis. Setiap individu memiliki hak mutlak atas harta dan alat produksi yang mereka peroleh melalui usaha. Mereka dapat menentukan penggunaannya secara bebas, baik untuk konsumsi pribadi, investasi, maupun usaha. Teori yang mendasarinya adalah bahwa individu berhak penuh atas hasil kerja kerasnya tanpa kewajiban untuk berbagi dengan masyarakat secara langsung, kecuali melalui transaksi sukarela. Konsep ini mendorong inovasi, namun seringkali juga melahirkan ketimpangan karena sumber daya hanya terkonsentrasi pada individu atau kelompok tertentu. Kedua, kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi memberikan ruang bagi setiap individu untuk terlibat dalam berbagai aktivitas ekonomi tanpa intervensi dari pemerintah, selama aktivitas tersebut sah secara hukum. Individu bebas mendirikan usaha, menentukan harga, memilih bidang pekerjaan, dan menetapkan target keuntungan. Prinsip ini dianggap meningkatkan produktivitas karena adanya persaingan dan insentif ekonomi. Namun, tanpa regulasi yang memadai, kebebasan ini dapat mendorong eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja secara berlebihan. Ketiga, persaingan bebas. Persaingan bebas adalah mekanisme utama dalam sistem kapitalis untuk menciptakan efisiensi pasar. Dalam pasar yang kompetitif, produsen berlomba-lomba menawarkan barang dan jasa dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau. Hal ini diyakini menciptakan harga yang wajar serta menghalangi monopoli. Namun kenyataannya, persaingan bebas seringkali menghasilkan ketidakadilan ketika pemain besar dengan sumber daya lebih besar mendominasi pasar sehingga mematikan pelaku usaha kecil. Keempat, motivasi keuntungan. Dalam kapitalisme, motivasi utama individu dan perusahaan adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan dianggap sebagai indikator keberhasilan dan insentif untuk terus berinovasi. Sistem ini menciptakan dinamika ekonomi yang bergerak cepat dengan produksi yang terus meningkat untuk memenuhi permintaan pasar. Akan tetapi, fokus yang berlebihan pada keuntungan dapat mengabaikan aspek sosial, lingkungan, dan etika, sehingga menciptakan dampak negatif jangka panjang seperti kerusakan lingkungan atau ketimpangan sosial. Setelah pemaparan materi-materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, lalu bagaimana sih solusi dari problematika ekonomi saat ini? Salah satu contoh solusi dari problematika ekonomi yaitu kita dapat menggunakan mekanisme harga. Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya atau kekuatan tarik-menarik antara konsumen dan produsen yang bertemu di pasar bebas. Hasil neto dari kekuatan tarik-menarik tersebut adalah terjadinya harga. Harga tersebut berlaku baik untuk barang di pasar barang maupun faktor-faktor produksi yang ada di pasar faktor produksi. Ada beberapa problem ekonomi di pasar yang dapat diselesaikan masalahnya menggunakan mekanisme harga. Di antaranya, problem produksi yaitu menyangkut kuantitas banyak sedikitnya jumlah barang dan jasa yang harus tersedia di pasar untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dari problematika produksi ini, maka akan muncul pertanyaan apa dan berapa barang jasa yang harus dikelola diproduksi. Nah, jika problem ini muncul, maka dengan mengandalkan pada mekanisme harga yang terbentuk di pasar bebas, problem ini akan selesai dengan sendirinya tanpa harus ada campur tangan dari pemerintah. Yang kedua yaitu problem konsumsi. Problem konsumsi adalah problem yang muncul karena pilihan yang harus dilakukan oleh konsumen dalam mengkonsumsi berbagai macam barang dan jasa yang tersedia di pasar.
Lalu mengapa hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu problem dalam ekonomi di pasar? Karena keterbatasan daya beli yang dimiliki konsumen untuk memenuhi banyaknya kebutuhan yang muncul. Dengan mekanisme harga, maka gerak faktor produksi secara bebas di pasar akan menentukan kombinasi yang akan digunakan oleh produsen. Lalu yang ketiga itu terdapat problem distribusi. Problem distribusi adalah problem yang terkait dengan proses beredarnya uang, barang, dan jasa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Lalu, mekanisme harga apa yang perlu kita terapkan di dalam problem distribusi ini, yaitu produsen akan memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen, lalu konsumen akan membayar harga barang-barang tersebut dari penghasilannya. Penghasilan konsumen berasal dari penjualan jasa dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya. Pola distribusi penghasilan bersama-sama dengan harga barang yang akan menentukan pola distribusi barang antar masyarakat. Mekanisme harga inilah yang mempercepat problem distribusi ekonomi. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kerusakan sistem ekonomi kapitalisme. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa sistem kapitalisme memang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perkembangan teknologi. Namun, di balik itu, sistem ini juga membawa banyak dampak negatif yang perlu kita waspadai. Nah, beberapa di antaranya yaitu adanya kesenjangan ekonomi yang tajam, di mana kekayaan hanya terkonsentrasi pada segelintir orang kaya dan perusahaan besar. Sementara itu, sebagian besar masyarakat masih hidup dalam kemiskinan. Nah, selanjutnya yaitu adanya eksploitasi sumber daya alam, di mana kapitalisme seringkali lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek daripada kelestarian lingkungan. Akibatnya, kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana. Nah, yang terakhir yaitu adanya krisis ekonomi yang berulang. Sistem kapitalisme sangat rentan terhadap krisis finansial akibat spekulasi berlebihan dan pengelubungan nilai pasar modal. Dampak negatif ini seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ketika masalah ini mencapai puncaknya, akan terjadi yang disebut sebagai ledakan krisis ekonomi. Tapi bagaimana sih ledakan krisis ekonomi ini bisa terjadi? Mari kita bahas lebih lanjut. Pada awalnya, akan terjadi ketidakseimbangan aliran uang, yang dimana uang yang beredar di pasar keuntungan jauh lebih banyak dibanding di pasar nyata. Ketidakseimbangan ini membuat pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil. Selanjutnya, akan ada spekulasi berlebihan di pasar derivatif, di mana investor sering mencari keuntungan cepat melalui spekulasi di pasar derivatif, sehingga harga aset naik drastis, tetapi nilai realnya tidak bertambah. Selanjutnya akan terjadi ketergantungan pada utang dan suku bunga. Nah, sistem kapitalisme sangat bergantung pada pinjaman berbunga untuk membiayai investasi dan konsumsi. Jika suku bunga naik atau utang tidak bisa dibayar, ekonomi akan menjadi rapuh dan mudah runtuh. Selanjutnya akan terjadi pembentukan gelembung ekonomi, di mana harga aset di pasar keuangan terus naik akibat spekulasi dan aliran modal yang besar. Gelembung ini akan terus membesar hingga akhirnya pecah. Pecahnya gelembung ekonomi terjadi ketika kepercayaan investor menurun atau terjadi krisis eksternal, misalnya ketidakstabilan politik. Dan juga investor akan melakukan panic selling atau penjualan aset besar-besaran, sehingga nilai aset jatuh drastis dan dampaknya merambat ke berbagai sektor ekonomi, sehingga akan terjadi ledakan krisis ekonomi, di mana bank mengalami kesulitan keuangan, banyak perusahaan bangkrut, dan pengangguran meningkat tajam, sehingga aktivitas ekonomi melambat, konsumsi menurun, dan akhirnya terjadi resesi ekonomi. Hal ini akan berefek domino ke seluruh dunia, karena ekonomi global saling terhubung, krisis di satu negara akan cepat menyebar ke negara lain. Hal ini memicu krisis ekonomi global. Oleh karena itu, sistem ekonomi kapitalis memerlukan evaluasi mendalam dan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini. Setelah memahami bagaimana krisis ekonomi dalam sistem kapitalisme dapat terjadi, selanjutnya kita akan melihat solusi-solusi yang sering ditawarkan. Solusi pertama yaitu solusi ekonomi Islam parsial. Solusi ekonomi Islam parsial berfokus pada memperbaiki sebagian masalah tanpa mengubah keseluruhan sistem kapitalisme, yaitu menggantikan suku bunga dengan sistem bagi hasil. Selanjutnya yaitu solusi ekonomi Islam sistematik. Berbeda dengan solusi parsial, solusi ekonomi Islam sistematik bukan hanya memperbaiki organ yang rusak,
tetapi mengganti seluruh sistem ekonomi kapitalisme dengan sistem ekonomi Islam. Ini berarti menghilangkan ketergantungan pada sistem pasar bebas yang tidak terkendali, penggunaan uang kertas yang rentan inflasi, perbankan berbasis bunga, dan pasar modal spekulatif. Sistem ekonomi Islam menawarkan prinsip yang lebih adil, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Thank you for watching. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan penulisan atau maupun perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.